memuji Tuhan? Kurang kenceng, semuanya siap memuji Tuhan? Tuhan kau gembalaku, come on! Semua, welcome to Hat Trick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online, sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, saudara kita untuk ibadah bersama-sama ya. Dance online service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, comment, share link kepada kawan dan saudara-saudara kalian. Itu aja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. Senang banget bisa kembali ada di sini ngobrol sama kalian dan gak lupa juga buat ngingetin bahwa
Alpha Mega Church adalah gerejanya orang yang tidak sempurna, so nggak usah ngerasa kalian itu nggak layak, kalian ngerasa canggung atau ngerasa aneh sama ibadah-ibadah kita, karena di Alpha Mega Church kita mau sama-sama belajar untuk disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan kita pada hari ini, aku akan mulai dengan suatu pertanyaan nih sama kalian. Siapa sih yang di sini sudah menanti-nantikan film Avengers Doomsday? Wah, mungkin ada beberapa dari kalian yang udah nonton trailer filmnya, atau mungkin kalian udah ngikutin, aduh ini gimana ya alurnya, aku harus nonton apa dulu nih? Aku harus nonton ini dulu, aku harus nonton ini dulu, atau aku harus nonton Loki dulu, Wolverine dulu. Kalian harus tahu nih, udah mempersiapkan diri untuk nonton Avengers Doomsday. Nah, sebagian dari kita pengen nonton film itu karena mungkin ada tokoh yang kalian idolain main di film tersebut. Atau beberapa dari kalian memang ngikutin karena kalian suka banget sama Avengers atau sama Marvel. Kalian mungkin juga tahu nih kalau Avengers itu adalah film yang seru banget, yang keren banget. Nah, hari ini kita juga mau belajar nih. Selain kita bisa invite our friend to watch the Avengers, kita juga harus bisa invite our friend to go to the church. Supaya bisa juga ngerasain serunya melayani Tuhan dan ngerasain betapa kerennya Tuhan kita. Nah, tapi sebelum kita masuk ke poin how kita ngajak teman kita akan belajar why we invite our friend to church. So, kita akan masuk di poin yang why do we need to invite our friend to church. The first thing itu ada God's commands. God's command. Nah, di sini itu ada ayatnya teman-teman. Kita mungkin akan baca dengan bahasa Inggris ya, supaya kita lebih kekinian nih. Oke, bisa ditampilin mungkin ayatnya di Matthew 28 verse 19 till 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age. So, kata-kata tersebut teman-teman, it's a God's command. Itu adalah perintahnya Tuhan, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai amanat agungnya di Kristen. So, kalimat itu adalah kalimat untuk mengundang teman-teman kita untuk mengenal Tuhan Yesus, dan kata-kata itu disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Pergilah bisa berarti pergi ke manapun, ke sekolah kalian, ke keluarga kalian, ke komunitas kalian, dan ajaklah mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Kalian juga bisa ngajak ngobrol mungkin tetangga kalian, mungkin papa mamanya kalian, cece kokonya kalian, atau mungkin lewat media sosial kita juga bisa mengajak mereka dengan inisiatif untuk invite mereka ke dalam gereja untuk mengenal Tuhan lebih lagi. So, apa yang pertama kali kita lakuin waktu ketemu dengan temannya kita atau orang-orang di sekitar kita, yaitu belajarlah untuk mengundang mereka, invite mereka datang ke gereja. Nah, second thing, why do we need to invite our friend to church? Itu adalah duta besar kerajaan Allah. Nah, what is duta besar kerajaan Allah? Apa sih duta besar itu? Mungkin beberapa dari kalian mungkin masih belum tahu apa nih duta besar. Nah, secara pengertian nih, duta besar itu adalah seorang pejabat diplomatik tingkat tinggi yang diutus untuk mewakili pemerintah negaranya secara resmi di negara lain. Nah, mungkin kalian tahu nih ada kayak orang dari luar negeri yang diutus ke sini, ke Indonesia, perwakilan dari Amerika mungkin. Itu untuk mengurusi segala legalisme atau segala pengenalan budaya dari Amerika ke Indonesia juga. Nah, duta besar itu juga dalam bahasa Inggris disebut sebagai ambassador. Kalau duta besar suatu negara itu bisa memperkenalkan budayanya ke negara lain atau juga bisa memperkenalkan hal-hal positif tentang negaranya, maka duta besar kerajaan Allah kita itu adalah utusan-utusan dari
Tuhan Yesus untuk memperkenalkan Tuhan Yesus itu kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita juga. Di 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. So kita ini diutus nih sama Tuhan untuk bisa membawa damai ke orang di sekitar kita lewat Tuhan Yesus itu sendiri. So jangan bosan-bosan untuk ngomong sama teman kalian, jangan bosan-bosan untuk menyampaikan kebaikan Tuhan dalam diri kalian. Terus kita masuk di poin aplikasinya, bagaimana cara kita untuk mengajak teman kita ke gereja? Gimana sih? Kan tadi udah tahu nih kenapa kita harus invite teman kita ke gereja. Yang pertama, it's a God's command, dan yang kedua, kita ini adalah duta besar kerajaan Allah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengajak teman kita? Yang pertama, yaitu give personal invite. Give personal invite. Kita mau katain poin ini bareng-bareng, yuk. 2, 3. Give personal invite. Wah, aku masih belum kedengeran nih suara kalian. Mungkin kalian masih belum bangun ya. So, kita mau ucapin kata-kata ini lebih keras lagi. 2, 3. Give personal invite. Nah, gimana nih cara memberikan give personal invite? Yang pertama, jangan pernah memaksa teman ke gereja. Contohnya gimana? Contohnya kalian jangan pakai kalimat kamu harus, jangan. Contohnya kayak gini, kamu harus ke gereja. Kamu minggu lalu ke gereja nggak? Wah, kayaknya udah lama deh kamu nggak ke gereja. Wah, kayaknya kamu ini udah nggak diberkati nih sama Tuhan. Wah, kayaknya kamu udah jauh nih dari Tuhan. Kamu harus ikut aku deh ke gereja, besok ada acara nih gitu. So, jangan ajak teman kalian kayak gitu. Coba ajak mereka dengan cara cerita dulu. Kayak contohnya kalian nonton film The Avengers tadi. Kalian kan pasti nonton tuh trailernya gimana, serunya gimana. Tadi loh filmnya itu bagus banget, aku nonton di trailernya. Dia kayak gini. Seru banget, kita harus nonton deh kayaknya. Gak mungkin dong kalian ngajak tiba-tiba kayak, ayo nonton Avengers Doomsday. Gak mungkin dong. So, ajaklah teman kalian dengan ngomong apa yang kalian rasain di gereja, hal-hal positif apa yang kalian rasain di gereja. Aku kemarin di gereja seru banget, teman-temannya asik banget. Aku ngerasa di sana diterima dan aku jadi keluarga di sana. Aku kemarin ke gereja, gokil banget acaranya, seru banget. Aku bisa banyak tahu tentang bakat-bakat yang aku punya ini lewat aku melayani di gereja loh. Aku bisa tahu ini, itu, aku belajarnya dari gereja. So, ajaklah teman kalian dengan menceritakan hal positif yang kalian dapat di gereja kalian. Contoh nih ya, di Alpha Omega Church kita ada acara kampus dinner waktu itu. Nah, di kampus dinner itu kita benar-benar dinner di dalam gereja, teman-teman. Kita dinner, kita ngobrol satu sama lain dari kampus-kampus banyak yang ada di Surabaya. Dan kita di akhir acara kita kayak mini KKR, kita seru-seruan bareng, kita lompat-lompat bareng. Padahal tuh ya kita habis makan, keren banget tuh. Jadi vibe bondingnya dapet, seru-seruan buat Tuhannya juga dapet banget. Nah, mulailah ajak ngobrol dengan hal-hal yang positif yang kalian rasain di gereja, supaya bisa ngajak teman kalian datang ke gereja. Nah, kemudian poin yang kedua, jadilah terang dimanapun kalian berada. Jadilah terang dimanapun kalian berada. Nah, di Matius 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Seringkali kita langsung ngomong, ayolah ke gereja, ayolah kayak gini, tanpa membangun jembatan dulu. Itu seperti kayak kita mau menjual produk, tapi kita lempar. Nggak ngomong kelebihannya dulu nih, keunggulan produk kita apa. So, sebelum kita mau ngajak teman kita ke gereja, kita harus punya taktik nih, supaya teman kita mau diajak ke gereja. Yang pertama adalah, jadilah pendengar yang baik. Ketika teman bercerita tentang masalahnya, apakah kalian benar-benar mendengarkan atau enggak? Atau nih, kalian sibuk terus kasih arahan-arahan yang rohani-rohani banget.
kasih Kristus terlebih dahulu hadir melalui telinga yang empatik. So, kita harus dengerin dulu nih, dia tahu maunya apa, dia butuhnya apa, kita harus tahu dulu nih. Baru kita kasih nasihat yang membangun. Nggak harus tentang Alkitab secara langsung, secara frontal, kayak kalian langsung kasih ayat, enggak. Tapi gimana caranya kalian bisa mengemas supaya nasihat kalian bisa diterima sama teman kalian. Kemudian tunjukkanlah ketenangan dalam situasi yang buruk, dalam badai hidup kalian. Saat kalian menghadapi tekanan di sekolah atau di keluarga, kalian harus tetap punya sukacita. Kalian bisa belajar buat mengampuni. Dan jadilah pemberi sukacita dan pertolongan. Bantulah orang lain dan janganlah menghakimi orang-orang di sekitar kalian. Nah, kemudian ketika teman kalian ini sudah join di gereja kalian, jangan dicuekin, jangan ditinggal. Ajak kenalan sama teman-teman yang lain yang ada di gereja, yang udah tertanam, yang udah berkomsel tentunya. Nah, setelah sudah seperti itu, ajaklah teman kalian untuk join di komsel kalian, supaya ngerasain serunya di komsel itu bagaimana. Nah, komsel itu apa sih? Komsel itu adalah komunitas tempat kita menemukan kekuatan untuk bertahan. Di 1 Korintus 12 ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Komsel ini kayak sebuah tali, teman-teman. Kalau talinya cuma satu, ditarik juga putus. Tapi kalau mereka ada banyak, kemudian saling mengikat satu sama lain, kalau ditarik, mereka jadi kuat. So, ajaklah teman kalian untuk join di komsel kalian. Supaya apa? Supaya teman kalian merasakan dia nggak sendirian dan dia merasakan hadiratnya Tuhan dan cinta kasihnya Tuhan lebih lagi. So, teman kalian nggak ngerasa kesepian dan hidup selalu penuh dengan pengharapan. Nah, itu aja firman Tuhan yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Sebelum kita mau mengakhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, thank you buat berkat-Mu buat kami pada hari ini. Ajarilah kami ya Tuhan supaya bisa invest dan invite teman kami di luar sana untuk semakin mengenal Tuhan Yesus, dan bangunlah ya Tuhan generasi kami, generasi ini ya Tuhan, supaya menjadi generasi pemenang, generasi yang mau untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan mau untuk menjangkau jiwa di luar sana yang masih belum mengenal Tuhan Yesus ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, Roh-Mu semakin menyala-nyala dalam hati kami. Biarlah kami semakin semangat dalam melayani Tuhan, semakin semangat untuk menjadi duta besar kerajaan Allah, dan semakin punya hati yang besar untuk menjalankan perintahnya Tuhan untuk menjangkau jiwa lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan kalau satu jiwa diselamatkan, satu surga bersorak-sorai demi nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, sekolah kami, studi kami, apapun yang kami rencanakan, mimpi kami, cita-cita kami ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami, apapun yang kami impikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini. See you in the next Sunday and God bless you guys. Bye-bye.